Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Dilogo mengucapkan salam cinta, salam bahagia untuk teman-teman yang ada di media sosial. Semoga kalian selalu dimudahkan rezeki kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Siti Dilogo ingin mengulas dalam arti apa? Komo wurung, komo dadi. Komo wurung itu dalam arti boleh dikatakan bayi ambar, dan komo dadi itu kita sendiri. Jadi dalam arti kalau istilah Jawanya itu komo wurung, komo dadi, nek ora dirukti bakal ngepati-pati nagih janji anak marang wong tuane. Jadi dalam arti apa yang disebut komo wurung itu bayi yang sudah ada ruhnya itu keguguran. Dalam arti itu juga seperti kayak kita, itu dia juga hidup rohnya itu, dan nanti kembali lagi ke alam azali. Seperti kita hidup di dunia, nanti kita kembali lagi ke alam ruh atau alam azali itu. Nah, ini kita akan mengulas tentang masalah komo wurung komo dadi itu. Jadi dalam arti itu komo dadi itu kita sendiri. Komo wurung itu anak yang tidak mau diemong atau tidak mau diasuh, itu komo wurung, istilahnya seperti itu. Nah, mari kita simak untuk mengulas itu. Ini kebetulan ada yang konsultasi tentang masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang telepon masuk nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Ya, Ki, dengar. Itu ya apa yang itu loh, Mas, tadi menanyakan itu apa dalam arti ibu itu kan pernah keguguran itu ya. Iya. Terus itu benar, dibuang di kamar mandi gitu ya. Kalau buangnya itu kata mama tuh emang dulu kecemplung, jadi terbuang. Jadi terbuang di kamar mandi itu. Terus itu ya Mas, apa ibu itu apa yang tak katakan itu sering mendengar suara tangisan bayi, ataupun kayak ibu itu mimpi seperti menyusui, tapi anak itu siapa nggak tahu, tapi seakan-akan kayak dekat di hati gitu ya. Iya, benar. Ya itu kan apa yang kita jelaskan gini, Mas Faisal. Itu kalau kita itu yang hidup di dunia itu kan apa yang disebut itu, kalau orang Jawa itu kan komo dadi ya. Itu kalau yang meninggal dalam kandungan itu kan namanya komo wurung ya. Jadi istilahnya kan komo dadi, komo wurung itu kalau ora ditepati janji akan ngepati-pati nagih janji anak marang wong tuanya, orang tuanya, itu seperti itu. Jadi dalam arti komo wurung komo dadi nek ra dirukti bakal ngepati-pati nagih janji anak marang wong tuane. Itu dalam arti gini, Mas, kalau kita itu hidup yang di dunia ini kan membutuhkan makanan jasmani ya. Jasmani itu nasi, pakaian, terus orang tua ngasih uang saku atau uang jajan. Nah, terus sedangkan anak itu yang meninggal dalam kandungan itu kalau sudah ada ruhnya itu sama saja seperti kita hidup di dunia, itu tumbuh besar juga seperti kita. Tapi dalam arti itu juga dia juga membutuhkan makanan dari orang tua. Makanan orang tua itu antara lain doa. Makanan dia itu rohani. Itu kemungkinan itu pengen diakui. Jadi kayak ibu mungkin juga ya, kalau masuk ke kamar mandi itu sering ada benturan. Itu benturan entah itu nggak tahu, mungkin muntah atau gimana, atau terasa sakitnya itu ada. Itu benturan seperti itu. Nah, itu intinya kepengen diakui atau dimuliakan gitu. Dalam arti kalau orang biasa itu meninggal itu
dimuliakan itu ditempatkan yang tempat yang semestinya, di makam atau gimana itu loh. Kan ada tau banyak orang-orang di masyarakat itu, ada yang anak keguguran atau bayi ambar itu dimakamkan di makaman umum itu kan banyak kan itu. Nah itu kemungkinan yang di situ itu dia mungkin hidup itu seperti kayak kita, tapi di alamnya ada alam lain. Nah itu kemungkinan dia pengen dimuliakan, dalam arti pengen diakui bahwa dia itu juga anaknya. Dalam arti diakui itu ada beberapa persepsi. Itu satu, itu dia menginginkan dikasih nama gitu. Terus yang kedua itu pengen dimuliakan di tempat yang semestinya, layaknya itu loh, bukan di kamar mandi. Itu kayak sampean pernah nggak melihat ritual atau acara memindahkan itu bayi itu atau anak kecil yang keguguran dimakamkan, itu pernah nggak? Kalau keguguran pas ibarat kata pernah Mas dimakamkan, cuman disaksikannya itu langsung jelas nyata. Kalau misalkan di WC mereka jarang Mas memindahkan gitu. Kalau memindahkan ke makam ya alhamdulillah pernah lihat. Itu kalau di tempat sampean ada yang namanya Mbah Kaum enggak? Mbah Kaum Mbah Kaum itu rois, pemangku agama. Enek Pak Adi Ahmad Sansori, enek. Ya itu juga bisa minta tolong ke dia. Itu kalau biasanya kan kalau orang Jawa itu kan satu untuk memindah itu, jadi untuk namanya mindah itu kan ada acara juga nanti. Jadi acara itu istilah Jawanya ini tak terangkan, itu bedah bumi itu sampai nyewu itu nanti diringkas, itu nanti bisa bikin kotak nasi yang ganjil 7 atau 9 gitu. Terus nanti kan ada pemangku agama atau yang di masyarakat itu namanya Mbah Kaum atau gimana, itu untuk suruh memimpin acara tersebut, memindahkan itu. Jadi dalam arti itu nanti memindahkan secara hanya untuk simbolis saja itu nanti. Itu seperti itu, terus itu nanti diberi nama itu. Terus ya kayak layaknya menguburkan jenazah umumnya itu loh. Itu nanti kan itu nanti juga seperti itu upacaranya itu. Coba kalau sampean dekat itu kita ke situ, berhubung jauh ya itu kita itu seperti itu. Kita juga sering memindahkan seperti itu Mas itu. Iya Mas. Itu dengan cara Pak Kaumnya ya. Iya, atau nanti gitu nanti tak tunjukin channel kita yang dinetralisir Jogja Channel itu kan kita juga sering mindahkan itu. Nanti tak kirim videonya itu, nanti sampai simak itu seperti itu. Kita sudah beberapa kali memindahkan seperti itu. Coba nanti kayak ibu ditanya juga itu apa betul itu ibu dulu itu sering kayak mimpi menyusui bayi, tapi bayi itu tidak tahu siapa namanya, seakan-akan dekat di hati. Terus itu juga ibu sering mendengar suara tangisan bayi itu, seperti itu enggak itu loh. Amit ngomong ya Mas, mau pas takon karo mama. Iya. Ini iya 2 kali keguguran. Terus belum dikasih nama juga ya? Belum. Sing 2 kali kuwi, sing pertama ning Pekanbaru. Nah, sing pesal iki ning kene, cuman jarene ning kene iki ning Caritas, Mas. Ning rumah sakit, duduk ning omah jarene. Oh gitu. Tapi ya ning WSD. Kan nggak di rumah kata mama tadi. Gitu. Terus kata mama tadi ngomong menyusuin, benar. Mama sering memimpiin menyusuin anak, cuman nggak tahu anak itu siapa namanya. Jenis kelaminnya laki-laki. Itu dalam arti ini dari feeling paningal batin itu
laki-laki itu minta nama pakai Muhammad. Oh, Muhammad. Nanti seandainya itu dikasih nama, dia minta nama Muhammad. Muhammad. Ada disisipin kata Muhammad gitu loh. Muhammad siapa itu kita nggak tahu. Iya mas, ntar gue tungguin sama keluarga. Itu nanti sampai sebelumnya itu konsultasi dulu sama keluarga, terus nanti juga itu konsultasi sama itu perangkat yang kaum itu. Iya. Itu kalau acara memindahkan bayi itu gimana, tapi itu bayi itu sudah secara di kasat mata nggak kelihatan, tapi indikasi di kamar mandi gitu loh.